Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, marilah kita awali ibadah kita di siang ini dengan meningkatkan dan memanjatkan rasa serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita sudah berada di tempat yang terhormat dan mulia ini, memenuhi seruan ilahi, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, beribadah di hari yang mulia ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap gerak dan langkah kita, niat dan amal soleh kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sejahtera selalu kita permohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa semoga kita semua, keluarga kita selalu menjadi pengikut Rasul yang setia. Hadirin sidang Jumat yang mulia, sebelum Nabi wafat atau 1 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi biasanya kalau habis sholat jamaah memimpin sholat, setelah salam dia memutar badannya 180 derajat sambil berzikir. Dia mengamati para sahabat, kemudian dia berdoa, sholat sunat dan lain sebagainya. Seluruh jamaah itu disapa dengan santun, dengan ramah. Kalau ada jamaah yang tidak hadir, dia tanya, kemana si fulan? Itulah hubungan imam dengan jamaah sangat kuat sekali. Kalau ada yang tidak hadir, absen, mungkin sedang kurang sehat atau sedang ada urusan, sedang perjalanan perdagangan, didoakan oleh Nabi semoga perjalanannya diberkahi oleh Allah. Kalau ada yang sakit, segera dijenguk, mengajak sahabat. Tapi suatu ketika Nabi itu seperti cemas atau gelisah. Kok habis sholat pulang, tidak menyapa para sahabat, sehingga menjadi buah bibir, menjadi pertanyaan para sahabat. Kok Nabi sepertinya ada yang dicemaskan, ada yang dipikirkan, sepertinya Nabi sedang gelisah. Kalau bahasa anak muda sekarang sedang galau. Ini ada apa? Daripada kita salah, kata seorang sahabat, lebih baik kita datang saja, kita tanyakan perihal ini. Akhirnya keesokan harinya 3 atau 4 orang sahabat datang berkunjung silaturahim, menanyakan perihal ini. Setelah diterima, duduk, salah seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sebelumnya mohon maaf, kok kami perhatikan Anda dalam beberapa hari ini seperti cemas, seperti gelisah, seperti ada yang dipikirkan. Ada apa ya Rasulullah?
Mohon maaf kalau kami ini salah, hilaf atau keliru. Tapi Nabi menjawab benar. Ada apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, saya cemas, saya gelisah, saya galau, saya khawatir umatku di akhir zaman ini terjangkit sebuah penyakit. Para sahabat itu kaget, disangka sahabat itu penyakit kusta, lepra yang menular itu. Ternyata bukan. Sahabat tanya, penyakit apa ya Rasulullah? Nabi menjawab satu kata, wahan. Ma huwal wahan ya Rasulullah? Apa sih penyakit wahan itu? Nabi menjawab, hubu dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta pada kehidupan dunia tapi takut dengan kematian. Nah, inilah barangkali penyakit wahan, penyakit cinta dunia yang pernah digelisahkan, dicemaskan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Ini artinya jangan sampai penyakit ini terjangkit kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Ini sangat parah. Karena kalau orang sudah cinta dunia, pasti dia akan lalai terhadap akhiratnya. Buya Hamka dalam sering menyampaikan tausiahnya mengingatkan, hiduplah bagaikan ikan di tengah laut. Sekalipun air laut itu asin, ikannya tetap tawar. Itu artinya tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Meraih kehidupan dunia, mencari nafkah boleh, menjadi orang kaya boleh, tapi diniatkan berjuang mencari nafkah itu untuk bisa membayar zakat, untuk bisa bersedekah, bukan tidak boleh, supaya ada keseimbangan. Tapi yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan, gara-gara urusan dunia, urusan akhiratnya lalai. Misalnya Nabi pernah ditanya dengan orang buta, ya Rasulullah, tentang sholat berjamaah. Ya Rasulullah, engkau serukan kami untuk sholat berjamaah, mata saya ini buta, apakah engkau wajibkan saya? Nabi mengatakan, kau dengar suara azan? Dengar ya Rasulullah. Rumahnya 200 meter dari Masjid Nabawi, matanya buta. Subuh sebelum azan, sebelum Bilal azan, dia sudah berada di masjid. Coba bayangkan, matanya buta, terkadang jatuh tersandung, kok nyampe ke masjid gitu. Padahal dulu masih gelap gulita, sekarang terang benderang, rumahnya dekat masjid, cuma 40 sampai 50 meter, tidak sampai. Ini namanya terjangkit penyakit wahan tadi, cinta dunia. Tapi kalau liburan 6 bulan sekali, bisa ke Amerika, bisa ke Eropa, diajak anak istrinya keliling dunia, tapi masjid dekat rumahnya tidak sampai. Dia tidak sadar kalau dia wafat nanti disolatkan di paling depan, jenazahnya itu dimuliakan. Inilah barangkali penyakit ini sudah banyak. Ya mohon maaf juga, salah satunya itu HP. Para ustadz mengatakan ini menjadi setan gepeng. Bangun tidur yang dilihat HP, mau tidur masih megang HP berjam-jam, tapi membaca Al-Quran hanya 20 menit 15, tidak pernah dilakukan. Ini adalah sebagian daripada hubu dunia wa karahiyatil maut, terlalu cinta pada kehidupan dunia tapi takut dengan kematian. Kita boleh wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaik wa la tabghil fasada bil ard innallaha la yuhibbul muhsinin. Dan carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah untuk kehidupan akhirat, tapi jangan lupa kamu juga dibolehkan untuk mencari kesenangan, kebahagiaan hidup di dunia. Dan berbuat baiklah. Ini perintah, berbuat baiklah. Wa asin kama asa, sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Jangan kamu melakukan kerusakan, melakukan onar di muka bumi ini. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, tadi yang saya katakan bahwa penyakit ini sudah luar biasa.
Apalagi di tahun politik ini masih banyak saudara-saudara kita kalau tahun politik ini senangnya bukan main, karena bakal banyak sembako, banyak amplop, banyak bukena, diajak makan-makan, diajak piknik. Ini yang terjadi karena cinta dunianya luar biasa. Dia nggak sadar bahwa memilih pemimpin adalah sebuah ibadah dan harus tertib. Tidak boleh melakukan money politik karena money politik itu hukumnya haram. Jangan ada lagi sikap yang seperti itu. Nah, umat-umat yang tidak pernah mendengarkan pencerahan seperti ini, bagi mereka biasa-biasa aja, terima sembako, terima amplop. Bayangkan besok mencoblos ada serangan fajar dikasih 300.000 rupiah. Dia nggak mikir apa-apa, yang penting dapat duit. Nggak memikirkan masa depan bangsa seperti apa. Dia tidak sadar 300.000 itu untuk 5 tahun. Berarti 1 tahunnya anak 60.000. Ini rendah sekali akidahnya. Oleh karena itu Allah menyerukan ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusuli. Hai orang-orang yang terus tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini sudah seruan, ada fil amr, ada kalimat perintah lagi, terus beriman kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa pada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, inilah barangkali hadirin sidang Jumat yang mulia, penyakit wahan cinta dunia ini harus kita buang, harus kita singkirkan. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, masyarakat kita terjangkit dengan penyakit yang membahayakan ini, yang melalaikan kita mengingat Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya Hamka dalam tasawuf modern menceritakan dahulu, katanya ada seorang sultan bernama Sultan Zulkarnain. Masih muda, dia sudah terpilih sejak usia 40 tahun, sudah terpilih menjadi sultan, menjadi raja, menjadi kepala negara. Ketika dia memimpin negeri itu, dia menderita. Dia tidak memikirkan harta, tetapi yang dia pikirkan adalah kondisi negaranya tenang, aman, dan rakyatnya sejahtera, makmur. Inilah barangkali yang kita butuhkan saat ini. Memimpin Indonesia butuh pemimpin yang barangkali mau menderita, seperti halnya orang-orang tua kita dulu, Ki Bagus Hadikusumo, yang pernah menyelesaikan Pancasila pada tanggal 18 Agustus bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, dan itu yang merupakan hari lahir resmi Pancasila. Karena pidato Bung Karno, sila pertamanya bukan ketuhanan, sila ketuhanan yang biasa ditaruh pada peringkat kelima. Tapi yang diusung oleh Ki Bagus Hadikusumo ketika dicoret dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ditambah dengan Ki Bagus ketuhanan yang Maha Esa, artinya bertauhid, beriman kepada Allah. Nah, secara utuh, secara nasional, Pancasila 18 Agustus diterima secara resmi oleh seluruh rakyat Indonesia, lintas suku, lintas agama, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang memperjuangkan itu adalah orang-orang yang penuh kesadaran. Mereka adalah orang-orang yang mau berkorban, mau menderita. Coba bayangkan Bung Hatta, seorang wakil presiden, mau beli sepatu yang lebih bagus sedikit aja, nggak punya duit. Haji Agus Salim rumahnya ngontrak. Jenderal Sudirman tidak punya apa-apa. Seorang A.R. Fahrudin misalnya yang belakang ini, anggota DPR, anggota DPA, penasihat presiden, nggak punya rumah gitu. Kenapa? Di pikiran mereka tidak apa-apa kami menderita. Termasuk Kasman Singo dan lain-lain itu. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mau menderita, yang penting rakyatnya sejahtera. Jangan seperti sekarang pemimpin-pemimpinnya, jenderal-jenderalnya uangnya puluhan bahkan ratusan miliar, tetapi rakyatnya menderita. Nauzubillah. Inilah yang tidak boleh. Dan kisah tadi yang sampaikan oleh Buya Hamka, seorang Sultan Zulkarnain itu
sebagai bagian penutup dari khutbah ini. Beliau mengatakan, nanti kalau saya wafat, katanya, kata Sultan ini, dia 5 periode memimpin negeri itu, nanti tolong kurung batangnya dikasih lubang, supaya saya jangan sedakat begini, supaya tangan saya dikeluarkan, supaya ketika diusung orang bisa melihat semuanya. Nah, istri dan para penghuni istana kaget ketika beliau wafat, mau dikapankan, bingung, kok permintaannya aneh. Kan lazimnya kalau orang Islam itu wafat setelah dimandikan diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti sedekap orang sholat. Ini dia tidak mau. Ternyata itu hanya kiasan, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya seorang penasehat spiritual. Kemudian dia datang, dia beritahu, saudara-saudara, itu hanya kiasan raja saja. Memang raja kita ini raja yang santun, raja yang mulia, tidak gila harta, tidak punya apa-apa, dia mau menderita, tapi yang penting kita rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur. Kata penasehat spiritualnya, udah biasakan ini sedekah. Itu artinya kalau dia nanti dibuka begini, itu hanya kiasan. Ketahuilah, sesungguhnya nanti kalau kita wafat tidak membawa harta kekayaan, tapi yang kita bawa hanya 3 helai kain kafan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan, kekeliruan dan kehilapan kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang berakidah kokoh, anak-anak yang berakhlak mulia, yang selalu taat beribadah padamu ya Allah, agar masa depan mereka lebih baik dari kami, dan mereka pun menjadi pejuang-pejuang agamamu ya Allah. Sehatkanlah jasmani kami, sehatkanlah rohani kami, kuatkan iman dan takwa kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu pandai bersyukur, selalu mudah dalam melaksanakan ibadah padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada saudara-saudara kami, keluarga kami di mana saja mereka berada, mereka sedang dalam keadaan sakit ya Allah, sembuhkanlah mereka secepatnya ya Allah. Kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kesulitan ya Allah, berikanlah mereka cahaya nur ilahi-Mu ya Allah. Bebaskanlah mereka dari segala kesulitannya, mudahkanlah segala urusan kami,
Mudahkanlah segala pekerjaan kami dan murahkanlah rezeki kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.